Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry, dan masih bersama saya Lilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Wow. Dan kisah kali ini agak spesial nih teman-teman ya. Karena ini adalah pengalaman langsung dari Bang Sidik, si penulis ini sendiri. Waduh, ini kisahnya terjadi di tahun 2007 teman-teman, di Bandung Selatan, di Jawa Barat, di tempat sekolah atau sekitaran sekolahnya Bang Sidik ketika menempuh pendidikan di jalur SMK atau SMA lah ya. SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Dan ini teror yang diterima Bang Sidik ngeri pakai banget. Gimana sih terornya? Sengeri apa teror yang diterima Bang Sidik waktu itu? Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Barat. Makam tanpa nisan di kuburan desa. Perkenalkan, namaku Sidik. Ini adalah pengalamanku ketika lingkungan di sekitar sekolah yang geger karena penampakan makhluk halus yang mengerikan. Kejadian itu terjadi di tahun 2007 dan aku pada saat itu sudah menginjak kelas 2 SMK. Pada waktu itu, aku sering bolos masuk sekolah. Sekolahku yang memang jauh dari rumah membuatku leluasa untuk tidak bersekolah. Aku sering berkata kepada keluargaku bahwa aku menginap di rumah teman, padahal aku sering kali menginap di salah satu warnet yang ada di sekolah pada saat itu. Karena memang pada tahun itu sedang ramai-ramainya game online yang ada di warnet-warnet, sehingga aku sering menginap selama beberapa hari di dalam sana. Bahkan aku baru menyadari bahwa aku sudah menghabiskan banyak waktu dan uang hanya untuk memainkan permainan tersebut daripada belajar. Warnet tempatku bermain terletak di dekat perkampungan yang ada di dekat sekolah. Perkampungan itu adalah kampung kecil karena hanya ada rumah dan beberapa tempat usaha di dekat jalan raya. Sedangkan di belakangnya adalah hamparan sawah yang luas dan ada pemakaman umum di tengah-tengahnya. Di warnet itu memang sering dipakai anak-anak seumuranku untuk bermain game online hingga larut malam. Warnet yang aku tempati itu memang sedikit unik. Ada 10 bilik komputer yang ada di sana, juga salah satu parkiran dengan pintu kaca yang bisa melihat ke arah luar. Aku masih ingat, bilik yang langsung bisa melihat ke arah jalan itu adalah bilik nomor 9 dan 10. Karena letaknya paling ujung, kedua bilik itu terdapat kaca besar yang bisa melihat langsung ke arah luar, sehingga siapapun yang ada di bilik tersebut bisa melihat ke arah luar jendela yang langsung tembus ke jalan besar. Aku masih ingat, tepat di hari Sabtu, aku dan beberapa temanku memutuskan untuk begadang di warnet. Kami menempati bilik warnet masing-masing sambil memainkan game online. Karena di tahun itu, game online sedang ramai dimainkan. Semua orang sangat fokus dengan game yang sedang dimainkan. Tidak ada sesuatu yang ganjil atau hal-hal yang membuat kita merasa aneh di warnet tersebut. Hingga tepat di jam 1 malam, tiba-tiba seseorang yang ada di bilik ke-10 berteriak. Dia berlari ke belakang, melewati semua bilik yang ada di sana, dan berlari ke arah belakang warnet dengan wajah yang ketakutan. "Ada pocong! Ada pocong!" teriaknya. Aku yang duduk di bilik tengah
bisa melihat bagaimana ia berlari sekuat tenaga dari bilik 10 sambil menabrak sandal-sandal kami yang disimpan di luar bilik. Sontak, hal itu membuatku dan para pengunjung yang lain langsung berdiri. Kami langsung melirik ke arah kaca yang besar di bilik nomor 10. Aku yang penasaran, ingin melihat apa yang tadi dia lihat, namun karena orang-orang dari bilik yang lain ikut berlari, sehingga aku pun tidak sempat untuk melirik ke arah kaca dan ikut berlari ke belakang warnet. Wajah-wajah kami mendadak pucat. Kami berdesak-desakan untuk bisa keluar dari lorong warnet yang sempit itu. Aku bisa melihat orang tersebut berjongkok di pojok ruangan, wajahnya tertunduk dengan tubuh yang gemetar. Suasana warnet yang tadinya ramai dengan suara dari game online kini berganti dengan suara teriakan dan suara gaduh dari para pengunjung warnet yang berkumpul di belakang. Hal itu tentu saja membuat pemilik warnet yang awalnya tertidur pulas tiba-tiba terbangun dari kursi operator. Dia mendekat ke arah kami dan langsung bertanya atas apa yang terjadi. Orang yang ketakutan itu hanya bisa menunduk dan diam, sehingga operator warnet sampai harus memberikan teh hangat agar ia tenang. Beberapa dari kami juga langsung mencoba untuk keluar dari warnet mencari tahu apa yang sebenarnya dia lihat, namun tidak ada apapun di sana. Butuh waktu hingga 10 menit hingga orang itu bisa tenang, dan ketika dia sudah tenang dan merasa bahwa semuanya sudah aman, akhirnya ia pun bercerita. Orang itu berkata bahwa ketika dia sedang asyik di layar komputernya, tiba-tiba saja dia mendengar ada sesuatu yang mengetuk jendela yang ada di dekatnya. Pada awalnya, dia tidak mendengar suara itu karena telinganya tertutup headset, membuat dia tidak teralihkan dari layar komputernya. Namun, lama-kelamaan dia mulai mencium bau yang aneh. Bau busuk mayat yang bercampur dengan bau kampar yang tiba-tiba muncul dari arah kaca. Hal itu tentu saja membuat dia melirik ke arah sumber bau yang ia cium pada saat itu. Dan ketika dia melirik ke arah jendela, dia benar-benar dikejutkan dengan sesosok pocong yang sedang mengetuk-ketuk jendela di bilik warnet itu dengan kepalanya. Tubuhnya yang terbungkus dengan kain kafan dari balik jendela membuat orang itu ketakutan, apalagi dia dengan jelas menceritakan bahwa kain yang dipakai pocong itu nampak masih baru dengan warna yang belum menguning. Terlihat juga beberapa titik noda kotor akibat tanah yang menempel di banyak tempat. Juga ada beberapa noda darah yang muncul dari balik kain kafannya. Dengan gemetar, orang tersebut kembali menceritakan bahwa dia melihat tali pengikat di bagian kepalanya masih terikat dengan sangat kencang. Dan wajahnya, ya, dia melihat bahwa wajah pocong itu tampak pucat dengan kedua kapas yang masih menempel di lubang hidungnya. Kedua bola matanya melotot tajam ke arahnya. Dia benar-benar kaget dengan sosok pocong yang tiba-tiba muncul di sana. Dan bukan hanya itu saja, ada hal yang membuat dia berteriak, yaitu ketika pocong itu berkata, tolong bukain tali pocongnya, tolong bukain." Pocong itu berkata pada orang itu, dan hal itulah yang menjadi awal kekacauan di warnet itu. Aku yang berada di belakang warnet bersama dengan para pengunjung lain langsung bergidik ketakutan. Sambil melirik ke arah kaca yang ada di bilik nomor 10, kami hanya bisa terdiam dan butuh waktu sekitar 10 menit hingga kami berani memasuki bilik masing-masing. Kami memastikan bahwa pocong yang dia lihat sudah menghilang. Pemilik warnet dan operator yang terbangun akibat kejadian itu memastikan bahwa dia akan berjaga di luar agar tidak terjadi lagi kejadian seperti tadi. Hingga akhirnya beberapa orang yang tadi berada di dalam bilik akhirnya memilih untuk nongkrong di depan warnet,
Sementara aku dan beberapa orang lainnya masuk kembali ke bilik warnet dengan jantungku yang masih berdetak kencang. Cerita tentang kemunculan pocong di warnet itu langsung menyebar dengan cepat. Sosok pocong yang muncul di sana menjadi obrolan di sekolahku yang letaknya tak jauh dari warnet tersebut. Beberapa orang bertanya padaku atas apa yang terjadi di warnet tersebut, dan aku hanya menceritakan yang aku alami pada saat itu. Mereka bertanya apakah aku melihatnya, dan aku hanya menjawab bahwa aku tidak melihat. Aku hanya merasakan bagaimana kami semua ketakutan di warnet itu sepanjang malam. Hal itu tentu saja menjadi pertanyaan bagi kami dan pemilik warnet, kenapa tiba-tiba muncul pocong di warnet mereka. Beberapa orang berkata, mungkin ini ada hubungannya dengan persaingan usaha karena memang di tahun 2007 warnet sedang ramai di mana-mana sehingga banyak orang yang membuka warnet dan saling bersaing satu sama lain. Namun, beberapa juga berkata bahwa mungkin saja ada orang yang meninggal dunia dan belum dibukakan tali pocongnya. Tapi kami tidak tahu siapa orang yang meninggal tersebut. Karena kalau ada yang meninggal, pemilik warnet pasti tahu karena pemakaman umum berada di belakang warnet, sehingga apabila ingin menuju ke pemakaman itu harus melewati gang yang ada di dekat warnet tersebut. Awalnya kami pikir kemunculan pocong itu hanya terjadi di warnet tersebut saja, namun ternyata itu hanyalah permulaan dari teror yang sebenarnya. Beberapa hari setelah kejadian yang ada di warnet, aku beberapa kali mendengar cerita tentang kemunculan pocong itu lagi. Rupanya, pocong itu muncul di beberapa tempat. Yang aku ingat pada saat itu, aku ditanya oleh pemilik kantin yang tahu cerita tentang pocong itu di warnet. Aku bertanya kenapa, dan dia berkata bahwa ibu mertuanya ditampaki pocong yang mungkin sama dengan apa yang terjadi di warnet. Pemilik kantin itu bercerita bahwa ketika kemarin subuh, ibu mertuanya yang berjalan seorang diri ke pasar melalui gang tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sosok yang berdiri di ujung gang yang gelap. Sosok itu membelakanginya, menghadap ke arah gang yang ada di depannya. Gang tersebut memang diapit oleh sawah di sisi kiri dan kanan jalan sehingga tidak ada penerangan pada saat itu. Pada awalnya, dia mengira bahwa itu adalah warga yang ingin ke masjid, namun ketika dia mendekat, sosok itu tiba-tiba melayang, lalu membalikan tubuhnya, dan ibu itu baru sadar bahwa apa yang dilihatnya adalah pocong. Ciri-cirinya nampak sama dengan yang terjadi di warnet beberapa malam yang lalu. Kain kafan yang masih terlihat baru dan ada beberapa noda kotor yang ada di kain kafannya. Lalu, dengan tubuhnya melayang, pocong itu berkata kepada ibu tersebut, "Bu, tolong bukain, Bu." Ibu mertua dari pemilik kantin itu seketika panik, melemparkan keranjang yang masih kosong dan berlari pulang sambil berteriak ketakutan. Hal itu tentu saja membuatku merinding ketika mendengar, dan para siswa yang mendengar cerita itu dari pemilik kantin membuat suasana kantin menjadi riuh dengan obrolan pocong tersebut. Cerita tentang pocong itu langsung menyebar, terutama pada anak-anak kelas 1 yang bersekolah dari siang hingga sore hari. Mereka tidak mau berlama-lama di sekolah. Mereka akan segera pulang ketika jam pelajaran usai. Begitu juga dengan para guru dan penjaga sekolah, mereka memilih pulang lebih cepat karena kemunculan pocong itu selalu muncul di sekitar sekolahan ini sehingga membuat mereka ketakutan. Aku yang rumahnya jauh dari sekolah tidak khawatir dengan kemunculan pocong itu, sehingga aku hanya mendengar kejadian demi kejadian yang terjadi di sekitar sekolah. Setelah beberapa hari berlalu, setelah kejadian ibu mertua dari pemilik kantin, aku yang datang paling pagi
tiba-tiba merasa aneh karena tukang batagor yang seharusnya berjualan di depan sekolah tiba-tiba tidak berjualan. Kemana dia? Tumben. Wah, kalau kayak gini aku sarapan apa sekarang? Gumamku yang melihat roda batagornya yang kosong pada saat itu. Aku menghela nafas, lalu masuk ke sekolah dan belajar seperti biasa. Siang hari ketika kami pulang sekolah, aku melihat tukang batagor itu sudah berdagang di dekat sekolah. Aku yang penasaran, kenapa dia tidak dagang tadi pagi, langsung mendekat dan aku bertanya, kenapa ia tadi pagi tidak datang? Mang, kenapa tadi pagi nggak dagang? Tanyaku. Wajah tukang batagor itu mendadak pucat. Dia terdiam, seperti malas untuk menjawab pertanyaanku. Aku pun akhirnya memesan batagor 1 porsi agar suasana bertambah cair. Dan ketika sedang memakan batagor di sana, aku pun bertanya lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada awalnya, tukang batagor itu tak mau menjawab. Namun tiba-tiba ada salah satu siswa yang datang dari arah sekolah ke arahnya, lalu ia memesan batagornya. Mang, kata si ibu kantin, tadi Mamang gak dagang karena ngeliat pocong ya? Tanyanya. Aku langsung tersedak ketika mendengar ucapan dari siswi tersebut, dan setelah aku menelan batagor yang ada di mulut dan minum air, aku langsung tersedak ketika mendengar ucapan dari siswi tersebut. Setelah aku minum, aku pun lalu bertanya, Mang, beneran Mamang lihat pocong? Tanya aku kembali. Dia mengangguk. Wajahnya semakin pucat. Aku bisa melihat ada ketakutan yang muncul di wajahnya, dan itu terlihat sangat jelas. Aku yang penasaran akhirnya meminta ia untuk bercerita. Mamang batagor itu akhirnya bercerita bahwa itu terjadi ketika subuh jam 4 pagi, di mana pada saat itu Mamang batagor yang baru saja selesai membuat adonan di kontrakannya. Dia datang dan mendorong gerobak ke arah depan sekolah untuk bersiap-siap. Memang Mamang batagor ini sudah berjualan sedari pagi, karena selain berdagang di depan sekolah, dia juga menunggu para pekerja pabrik yang melewati jalanan di depan sekolah setiap paginya. Pada awalnya, Mang batagor melakukan persiapan seperti biasa. Dia membersihkan gerobak, mengambil air untuk membersihkan piring-piring dan gelas kotor, lalu menata adonan dan lain-lain. Tepat ketika dia sedang menyiapkan kompor dan wajan yang akan dia pakai untuk menggoreng batagor, dia dikejutkan dengan kemunculan sosok pocong yang ada di balik kaca gerobaknya. Pocong itu berdiri diam dengan wajahnya yang pucat. Mamang batagor menjelaskan dengan sangat detail bagaimana wajahnya yang menyeramkan menatapnya. Lalu dia juga bisa melihat bahwa kapas masih menempel di kedua lubang hidungnya. Hal itu tentu saja membuat tubuh Mang batagor mendadak lemas. Dia terjatuh di dekat gerobaknya, tubuhnya ambruk dan sempat pingsan selama beberapa menit. Pada awalnya, dia menyangka bahwa itu hanyalah halusinasi tubuhnya yang merasa lelah sehingga ia pingsan. Namun, tepat beberapa menit ketika ia sadar kembali dan membuka kedua matanya, ternyata apa yang dia lihat pertama kali bukanlah gerobak batagor yang ada di dekatnya, namun yang dia lihat adalah sebuah wajah yang pucat dengan seluruh kepalanya yang ditutupi oleh kain kafan yang diikat dengan kencang. Wajah itu terlihat sangat dekat. Pokoknya mah dea, wajah nanti bener-bener nyeremin, kayak mayat yang baru aja dikubur, talinya masih keikat. Nah terus pas dia ngeliat Mamang dari deket, dia tiba-tiba ngomong, tolong bukain tali pocongnya, Tukang batagor itu langsung memperagakan bagaimana sosok pocong itu berkata kepadanya dengan jarak yang begitu dekat. Hal itu tentu saja membuatku merinding. Begitu juga dengan tukang batagor yang wajahnya mendadak pucat. Terus setelah itu gimana, Bang? Ya Mamang kabur lah. Masa diajak dagang? Katanya sambil geleng-geleng kepala. Tukang batagor itu kembali bercerita. Ketika dia kaget, salah satu tangannya tanpa sengaja memukul wajah pocong itu, lalu pocong itu terhempas menembus kaca gerobak batagor yang ada di belakangnya dan menghilang begitu saja.
Aku yang mendengar cerita dari tukang batagor itu hanya mengangguk pelan, dan di sana aku mendapatkan kesimpulan bahwa teror pocong ini semakin menyebar. Tapi aku masih tidak tahu kenapa hanya di sekitaran sekolah dan kampung yang ada di dekat situ yang diteror oleh pocong itu. Beberapa waktu berlalu, teror pocong itu semakin lama semakin merajalela. Setelah kejadian warnet, kejadian mertua ibu kantin dan tukang batagor, ternyata banyak kejadian lagi yang terjadi dengan kemunculan pocong itu. Hal itu tentu saja menjadi perbincangan di semua tempat ketika aku bersekolah, ketika sedang ada di warnet, bahkan ketika berada di angkot ketika aku akan pulang ke rumah. Cerita terbaru yang aku dengar bahwa ada seorang pengendara motor yang ditampaki oleh pocong itu yang tiba-tiba muncul dan duduk di kursi belakang. Bahkan orang-orang yang ada di pinggir jalan bisa dengan jelas melihat sosok pocong itu. Bukan hanya itu saja, situasi di lingkungan tersebut kini mendadak sepi ketika maghrib. Tidak ada orang-orang yang nongkrong, tidak ada lagi yang bergadang lagi di warnet. Bahkan tukang nasi goreng yang sering melintasi warnet yang letaknya dekat sekolah kini sudah beberapa hari tidak berdagang. Katanya itu juga karena dia didatangi pocong dan diminta untuk membukakan tali pocong yang mengikat tubuhnya. Semakin lama, semakin banyak kejadian tentang pocong itu. Bahkan aku sendiri sekarang sulit mendapatkan angkot apabila pulang dari sekolah ketika ada kegiatan hingga maghrib. Para supir angkot seperti memilih untuk memutar balik dan tidak melewati lingkungan tersebut akibat teror pocong yang membuat mereka takut. Dan semenjak teror pocong itu ada, aku jadi tidak mengunjungi warnet lagi untuk bermain game online, sehingga aku tidak pernah menginap lagi selama beberapa hari di tempat tersebut. Aku sendiri memang tidak terlalu peduli dengan cerita-cerita itu karena aku yang belum pernah sekalipun melihat sosok pocong itu dengan mataku sendiri. Tapi itu semua berubah, di mana pada saat itu ketika ada praktek kerja lapangan yang mengharuskan aku untuk magang di salah satu bengkel yang ada di dekat sekolah. Karena jarak dari rumahku ke bengkel itu lumayan jauh, sehingga pemilik bengkel memberikan tempat untukku menginap. Apalagi pada saat itu ada sebuah mobil yang sedang turun mesin di bengkel tersebut, dan mau tidak mau kami pun harus bekerja sampai malam, sehingga menginap di bengkel adalah salah satu opsi agar aku tidak pulang kemalaman sampai rumah. Pada awalnya semua baik-baik saja, karena selain aku, ada juga salah satu montir yang menginap di bengkel tersebut. Namun, baru 4 hari aku magang di bengkel itu, montir yang menginap di tempat itu harus mendadak pulang. Katanya anaknya sakit sehingga ia harus pulang ke rumahnya yang letaknya jauh dari bengkel. Hal itu tentu saja membuatku sendirian di bengkel, dan aku ditugaskan oleh pemilik bengkel untuk membersihkan tempat tersebut dan menutupnya sebelum nantinya aku buka lagi ketika pagi menjelang. Aku hanya bisa mengangguk ketika pemilik bengkel menugaskan seperti itu. Berarti aku sudah mulai dipercaya untuk membantu mereka semua, apalagi mobil yang turun mesin sudah selesai diperbaiki sehingga aku tidak terlalu banyak kerjaan dan hanya membereskan semua peralatan bengkel yang berserakan ketika bengkel tersebut sudah tutup di malam hari. Aku akhirnya mulai membersihkan bengkel ketika semua pegawai pulang, mulai dari menyapu lantai lalu menyimpan kunci-kunci sesuai dengan tempatnya. Tak lupa, aku mengambil lap dan membersihkan beberapa meja dan mengepel lantai agar terlihat bersih. Aku baru selesai mengerjakan itu semua tepat jam 10 malam, dan ketika aku melihat ke depan bengkel, suasana malam di jalanan besar dekat bengkel benar-benar sepi. Mungkin karena teror pocong itu hingga membuat suasana lingkungan ini menjadi sepi. Aku pun berjalan masuk ke dalam bengkel. Rolling door besi yang masih tertutup setengah aku tarik sepenuhnya ke bawah. Setelah ujungnya menyentuh lantai,
Aku menguncinya dengan gembok besar di bagian bawah, lalu aku juga memasang palang besi di bagian tengahnya seperti yang sering dilakukan montir ketika menutup bengkel ini dari dalam. Suasana bengkel yang sepi tiba-tiba mengingatkanku pada cerita-cerita tentang pocong yang kudengar. Apalagi dengan tidak adanya montir yang ikut menginap, aku seorang diri dan aku jadi sedikit takut. Aku berpikir, bagaimana bila pocong itu muncul di dalam bengkel ini? Ayo, jangan takut, jangan takut. Gumamku yang mencoba memberanikan diri sambil berjalan ke arah pintu samping untuk menguncinya. Aku harus memastikan bahwa semua pintu tertutup rapat. Aku juga memastikan bahwa semua lampu masih menyala. Ya, dengan adanya cerita-cerita tentang pocong itu, aku tak berani mematikan lampu di seluruh bengkel. Aku sengaja membiarkannya menyala agar tetap terang. Setelah semuanya selesai, aku menyalakan radio yang ada di dekat kamar tidur. Aku sengaja menyalakannya untuk mengusir rasa takut. Setelah itu, aku merasa bahwa aku butuh mandi. Badanku terasa lengket sehingga aku pun pergi ke kamar mandi dan mulai membersihkan diriku sebelum nantinya aku beristirahat. Ketika aku sedang berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba aku mendengar sesuatu yang aneh. Radio yang aku dengar tiba-tiba berputar sendiri seperti ada yang memindahkan frekuensinya. Dan aku yang tahu bahwa aku hanya seorang diri di bengkel itu hanya bisa terdiam ketika suara dari radio itu berubah-ubah. Aku langsung mempercepat mandiku, memakai baju yang baru dan segera keluar dari kamar mandi. Namun, tepat ketika aku keluar, suara radio itu kembali menjadi normal. Lagu dangdut yang tadi menghilang kini terdengar lagi. Di sini aku mulai merasa jika ada sesuatu yang aneh. Ku coba mengatur nafas, berusaha menenangkan diri, dan aku berpikir selama siaran di radio ini masih menyala, aku tidak perlu khawatir karena aku tidak akan mendengar suara apapun selain suara dari radio tersebut. Namun tiba-tiba, tang! Terdengar jelas ada sesuatu yang terjatuh di bengkel, seperti suara dari peralatan bengkel yang terjatuh dari papan gantungan. Di sini aku mulai ketakutan. Aku hanya bisa melirik ke arah bengkel dari dekat kasur. Aku menahan nafas dan mendengarkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, ketika aku mencoba mendengarkan, tidak ada suara apapun lagi. Yang ada hanyalah suara radio yang masih menyala. Apa itu tikus ya? Pikiranku berkecamuk. Aku terus berusaha berpikir positif, karena aku yang selalu mengaitkan kejadian itu dengan kemunculan pocong yang menjadi teror di lingkungan ini. Aku terdiam, mencoba untuk memberanikan diriku kembali dan mulai berjalan ke arah bengkel. Aku memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang aneh di sana. Dan ketika aku bisa melihat bahwa tidak ada apapun selain mobil yang belum selesai diperbaiki, aku akhirnya mendekat ke arah sumber suara yang tadi aku dengar. Tapi ketika beberapa meter lagi aku sampai, aku berhenti. Karena ternyata semua kunci yang tadi aku sudah rapikan dan peralatan-peralatan yang tadi berserakan itu kini menggantung dengan rapi. Tidak ada satupun yang terjatuh dari tempatnya. Jadi tadi suara apa? Gumamku. Aku menggelengkan kepala. Semua terasa aneh dan aku belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku melirik ke seluruh area bengkel. Di sana tidak ada sesuatu yang mencurigakan, sehingga aku pun akhirnya memilih untuk kembali masuk ke dalam dan mencoba untuk beristirahat. Jujur saja, tidurku malam itu tidak nyenyak. Beberapa kali aku terbangun, beberapa kali pula aku mencoba untuk tertidur kembali sendirian di dalam bengkel. Dengan teror pocong yang ada di lingkungan ini membuatku benar-benar tidak bisa tidur. Aku memaksa tubuhku beristirahat. Dan setelah beberapa kali mencoba, aku akhirnya bisa tertidur pulas dengan segala ketakutan yang aku rasakan. Entah berapa lama aku tertidur di dalam bengkel ini, dan tiba-tiba
Aku kembali terbangun. Kali ini aku terbangun bukan karena suara yang aneh, namun karena sebuah getaran yang terasa di kasur tempat aku tidur, sehingga aku membuka kedua mataku. Pada awalnya aku mengira bahwa itu adalah akibat tubuhku yang berguling di atas kasur tersebut. Namun ketika aku mulai membuka mata, tiba-tiba aku mencium bau yang aneh. Bukan bau oli, bukan pula bau dari logam yang ada di bengkel, tapi bau busuk, juga bau sesuatu yang terbakar. Bukan hanya itu saja, aku juga mencium bau yang lain, yaitu bau kamper yang menyengat ke arah hidung, dan bau itu terasa sangat dekat dan pekat. Bau itu terasa bersamaan dengan sebuah getaran yang terus aku rasakan, seperti ada yang bergerak-gerak di atas kasur selain diriku. Tak lama kemudian, aku merasakan ada sesuatu yang menyentuh punggungku, seperti ada yang menggeliat-geliat dari punggungku, sehingga aku refleks memalingkan wajah. Dan tepat ketika aku memalingkan wajahku dan melihat ke arah belakang, tubuhku membeku karena yang aku takutkan kini muncul dan jaraknya sangat-sangat dekat. Sosok pocong yang jadi bahan perbincangan dari para warga yang tinggal di lingkungan itu kini muncul, dan kemunculannya pun sangat dekat sehingga aku bisa dengan jelas melihat wujudnya. Lampu yang menyala terang di atas sana membuatku bisa melihat bagaimana tubuhnya yang dibungkus oleh kafan putih yang sedikit agak kotor itu dengan sangat jelas. Noda-noda tanah, juga beberapa noda berwarna merah di beberapa bagian terlihat olehku. Bukan hanya itu saja, sosok pocong itu menggeliat-geliat seperti sedang berusaha melepaskan dirinya dari ikatan yang mengikat tubuhnya yang mengekang. Tubuhku mendadak kaku. Aku tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhku. Rasa takut yang tadi aku coba hilangkan mendadak muncul kembali dan menjalar ke seluruh tubuhku dengan cepat, sehingga tubuhku kini sudah basah oleh keringat dingin. Ingin sekali aku berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Aku hanya bisa membuka mulut, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa selain terus menatap pocong itu yang menggeliat-geliat di dekatku. Entah berapa lama dia muncul di dekatku, namun puncak ketakutanku pada saat itu tepat ketika kepala pocong yang terikat itu berputar dengan sangat pelan dan secara perlahan menoleh ke arahku. Di sana aku bisa melihat bagaimana wajahnya yang pucat dengan kedua kapas yang menempel di hidungnya. Lalu kedua matanya kini menatapku dengan tatapan kosong, dan ketika kami saling menatap satu sama lain, tiba-tiba saja ia berkata, "Ah, tolong, tolong bukain tali pocongnya, ah." Jantungku semakin berdetak kencang, dan karena hal itulah tubuhku yang selama ini membeku tiba-tiba tersentak dan bisa digerakkan lagi. Aku langsung berteriak. Mungkin itu adalah teriakan yang paling keras selama aku hidup. Aku refleks menendang tubuh sosok pocong itu dengan keras. Pocong itu langsung menabrak dinding yang ada di belakangnya dan menembus dinding tersebut kemudian menghilang. Aku yang panik dan ketakutan langsung berguling, menjatuhkan diri dari kasur. Tubuhku langsung jatuh dan memetur lantai. Tidak banyak yang bisa aku lakukan. Aku langsung berusaha bangkit dan berlari keluar melalui pintu rolling door bengkel. Karena aku benar-benar panik, aku baru sadar bahwa rolling door itu terkunci dan kuncinya aku simpan di lemari. Aku pun langsung berlari kembali untuk mengambil kunci dan berusaha untuk membuka rolling door itu dengan cepat. Kedua tanganku benar-benar bergetar ketika akan memasukkan kunci yang aku pegang ke arah gembok yang ada di dekatku. Beberapa kali aku melirik ke arah belakang. Aku takut pocong itu muncul lagi di belakang dan memintaku untuk membukakan tali pocongnya. Aku terus berusaha untuk membuka gembok rolling door itu, dan ketika gemboknya terlepas, aku langsung mendorongnya ke atas. Namun baru saja 10 cm aku menariknya ke atas, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganjal sehingga aku kesulitan.
Sekuat tenaga aku berusaha menariknya. Bahkan aku mendorong rolling door itu agar bisa ke atas dan aku bisa segera keluar dari bengkel ini. Tapi baru saja aku ingin melakukan sesuatu dengan rolling door itu, ada sesuatu yang muncul di antara celah sempit dari lantai dan rolling door tersebut. Ada sebuah kepala yang terbungkus kain kafan dengan posisinya yang miring. Kepala tersebut seperti berusaha masuk dari luar sehingga kepalanya menempel dengan lantai yang kotor dan penuh dengan cairan oli yang sudah mengering di bawah sana. Aku yang kaget langsung melompat ke belakang dan di sana aku bisa melihat bagaimana kepala dari pocong yang tadi aku lihat di belakang sana kembali muncul dengan gerakan yang mengerikan dari celah rolling door itu. Dari celah sempit itu, kedua matanya menatap lurus ke arahku. Bibirnya yang pucat terbuka secara perlahan, dan di tengah-tengah tubuhnya yang merangsek masuk secara perlahan ke arahku, tiba-tiba ia berkata, tolong, Hal itu tentu saja membuatku kembali berteriak. Jalan keluar satu-satunya dari bengkel kini tertutup oleh pocong tersebut, dan kini aku terjebak. Aku panik, benar-benar panik. Aku langsung membalikan badan dan berlari kembali ke arah belakang. Di sana aku ingat bahwa ada sebuah ventilasi di kamar mandi yang mungkin saja pas dengan tubuhku yang kecil ini. Aku sudah tidak peduli dengan pintu rolling door yang terbuka. Yang ingin aku lakukan hanyalah bagaimana aku keluar dari sini. Aku kembali berlari di tengah suara rolling door yang keras. Ketika sosok pocong itu berusaha masuk dari celah yang sempit itu, aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku berlari sekuat tenaga dan masuk ke dalam kamar mandi yang ada di belakang. Aku langsung mengunci diriku dari dalam, dan di tengah-tengah suara nafasku yang berat, aku langsung melirik ke arah atas, tepat ke arah jendela ventilasi yang mungkin bisa aku masuki. Brak! Terdengar suara keras dari arah bengkel. Sepertinya pocong itu sudah bisa masuk kembali ke arah bengkel. Aku bisa mendengar ada sesuatu yang diseret. Srek, srek, mendekat ke arahku. Aku semakin panik. Aku langsung menginjak kloset duduk yang ada di kamar mandi itu. Lalu setelahnya aku langsung melompat, mencoba untuk meraih jendela ventilasi yang ada di atas dan membukanya dengan paksa. Aku menarik tubuhku ke atas. Dengan susah payah aku mendorong tubuhku agar masuk melewati jendela ventilasi yang sempit itu. Rupanya jendela ventilasi itu tembus ke arah sawah yang ada di belakang bengkel. Dengan panik, aku langsung menjatuhkan diri ke sawah yang ada di belakang bengkel tersebut. Tubuhku langsung kotor karena lumpur ketika tubuhku terjatuh. Lumpur yang basah dan dingin itu membuatku langsung menggigil. Namun aku merasa bahwa aku belum aman, sehingga aku mencoba untuk bangkit kembali dan berlari di tengah-tengah lumpur sawah tersebut. Aku melirik ke arah ventilasi, dan sepertinya sosok pocong itu tidak mengejarku. Aku terus saja berlari hingga aku sampai ke jalanan kecil di pematang sawah. Dan di sanalah aku baru bisa duduk dan menenangkan diriku atas apa yang terjadi di dalam bengkel tersebut. Di tengah-tengah hamparan sawah yang luas dan gelap, aku hanya bisa terdiam. Pikiranku terus memikirkan pocong itu yang mungkin saja masih ada di dalam bengkel. Entah berapa lama aku terdiam, aku tidak berani lagi mendekat ke arah bengkel. Aku lebih memilih untuk mencari saung untuk beristirahat, dan di sana aku berharap bahwa pocong itu tidak akan mengejarku lagi. Tapi sepertinya anggapanku salah, karena tepat ketika aku menyusuri pematang sawah untuk menuju saung terdekat, di sana aku bisa melihat ada sesuatu yang melayang, sebuah bayangan putih yang muncul dari atap bengkel dan melayang pelan ke satu tempat yang ada di tengah-tengah sawah. Yang tak jauh di sana aku baru menyadari bahwa tempat itu adalah pemakaman, sebuah pemakaman umum yang digunakan oleh para warga yang tinggal di lingkungan sini. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiam di dalam saung tersebut. Tubuhku benar-benar gemetar. Aku baru memberanikan diri untuk kembali ke bengkel ketika azan subuh berkumandang.
Untungnya, dengan rolling door depan yang masih terbuka, tidak ada maling yang masuk ke dalam, sehingga ketika aku kembali dan mengecek, tidak ada apapun yang hilang. Di pagi harinya, aku pun menceritakan semuanya kepada pemilik bengkel. Dia juga panik, dan ternyata aku juga baru tahu bahwa montir yang pulang itu sebenarnya dia keluar. Karena sebelum aku magang di sana, montir itu sempat didatangi oleh sosok pocong itu beberapa malam, dan hal itu membuat dia trauma. Aku juga memberitahu bahwa mungkin saja itu ada hubungannya dengan pemakaman yang ada di belakang, karena aku melihat bahwa sosok pocong itu melayang ke arah pemakaman. Hal itu tentu saja membuat pemilik bengkel berpikir atas apa yang tadi aku katakan, sehingga ia berkata bahwa dia harus membicarakan hal ini kepada semua warga di sekitaran bengkel atas apa yang aku ceritakan. Setelah kejadian malam itu, aku tidak mau lagi menginap di bengkel. Dan juga aku mendengar kabar bahwa para warga akhirnya mulai mencari tahu makam mana yang dicurigai menjadi penyebab teror pocong tersebut. Butuh beberapa hari sehingga mereka menemukan satu makam aneh. Sebuah makam tanpa pemilik, tanpa batu nisan, dan para warga tidak tahu itu makam siapa. Mereka berpendapat bahwa mungkin ada warga luar yang memakamkan seseorang di pemakaman ini tanpa pemberitahuan kepada warga, dan hal itu membuat para warga memutuskan untuk membongkarnya. Benar saja, ketika makam itu dibongkar, mereka melihat jenazah yang ada di dalamnya terbungkus rapi dengan kain kafan yang sudah kotor oleh tanah. Bagian tali pocongnya masih terikat dengan kencang, dan wajahnya sangat mirip dengan penampakan pocong yang dibicarakan oleh para warga. Mereka semua bertanya-tanya siapa dia, karena memang tidak ada yang mengenalinya. Anggapan bahwa ada orang yang ikut memakamkan jenazah yang tidak dikenal semakin kuat, dan sepertinya mereka melakukannya terburu-buru sehingga tali pocongnya lupa dibuka. Pada akhirnya, warga desa memutuskan untuk mengulangi proses pemakaman. Jenazah itu diurus kembali sebagaimana mestinya, dan kali ini semua tali yang mengikatnya dipastikan dibuka. Setelah sosok itu dimakamkan ulang, teror pocong mendadak menghilang. Tidak ada lagi penampakan, tidak ada lagi suara ketukan, dan tukang batagor yang ada di depan sekolah kini mulai berdagang lagi pagi hari tanpa khawatir dengan kemunculan sosok pocong itu. Teror pocong itu akhirnya selesai, dan itu menjadi sebuah cerita dan pengalaman yang paling mengerikan ketika aku bersekolah di lingkungan tersebut. Selesai. Wow, luar biasa Bang Sidik, Bang Sidik. Ngeri banget ya pengalaman Anda Bang Sidik ya. Dan di sini teror pocong. Pocong yang minta dibukain iketannya tuh. Ngeri pakai banget ya. Sosok pocong ini kan salah satu sosok yang menakutkan banget ya. Dan saya sangat menyesalkan nih. Kenapa Bang Sidik ketika diteror pocong di dalam bengkel, justru dia malah larinya ke sawah. Bang Sidik, Anda tahu sawah itu gelap kalau malam hari. Bang Sidik, Anda malah lari ke tengah sawah, istirahat di saung. Please deh Bang Sidik, makin serem. Lebih baik di bengkel masih terang ya kan, di saung di tengah sawah malam-malam. Wah, tapi karena mungkin Bang Sidik saat itu udah bingung ya, udah pusing, udah ketakutan, panik, kabur udah lewat jendela, nyublek di sawah, penuh lumpur, akhirnya lari, udah salah-salah tuh ya. Kalau saya pribadi, saya bakal milih ke tempat yang pastinya rame ya, minimal ke jalan besar lah. Pasti kan akan ada kendaraan dan lain-lain ya. Dan ternyata teror pocong itu berasal dari sebuah makam tanpa nisan yang ada di kampung itu. Warga pun bingung, ini makam siapa nih, kuburan siapa nih, nggak ada nisannya. Nah akhirnya atas izin dari kepala desa digali itu. Digali, pas dibuka benar, jenazahnya ada, dan jenazahnya itu ternyata benar. Ikatan tali pocongnya belum ada yang dibuka. Waduh, pantesan akhirnya dia keliling minta tolong dibukain. Luar biasa ya. Setelah dimakamkan secara layak, dibuka dengan benar ikatan tali pocongnya,
alhamdulillah teror itu sudah menghilang. Terima kasih Bang Sidik, luar biasa kisahnya. Tunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Mari kita ambil hikmah yang baik saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua. Buat yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan oh iya, tombol hype-nya boleh tuh diklik juga ya, tombol hype-nya supaya membantu untuk video ini bisa lebih viral. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Ilo Entry. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.